Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang detail pengeluaran biaya hidup di Jepang. Kalau di video sebelumnya kita lebih ngebahas tentang budget ya, per bulannya, terus per kategorinya berapa. Nah, kalau kali ini kita bakal ngebahas lebih ke detailnya, rinciannya. Misalnya untuk groceries itu kita belanja apa aja sih, buat outside food itu yang termasuk outside food itu apa sebenarnya. Kita bakal breakdown per kategorinya lebih detailnya. Benar. Jadi ditonton ya video kali ini ya. Oke, untuk kategori pertama ada sewa rumah. Nah, untuk sewa rumah sendiri itu tuh udah kayak bagian yang paling besar dari total pengeluaran kita setiap bulannya ya, sekitar 30%-nya. Nah, pertama-tama kita mau jelasin dulu situasi tempat tinggal kita. Nah, kita tuh tinggal di Tokyo yang se-Jepang itu paling mahal. Si biaya rumahnya, si biaya-biaya yang lainnya. Nah, untuk rumah kita sendiri dia tuh letaknya ada di sekitar 2-3 stasiun yang dari jantung kota Tokyo, itu Shinjuku. Nah, itu tuh udah paling kayak lokasinya juga udah strategis banget, mau kemana-mana gampang. Makanya dari segi lokasi pun udah cukup mahal. Nah, untuk harganya sendiri di video sebelumnya kita tulis 43.000, tapi sebenarnya tuh harganya 93.000. Nah, kenapa ada selisih kayak gini? Nah, untuk biasa perusahaan-perusahaan di Jepang tuh mereka kasih subsidi buat karyawannya buat bayar tempat tinggalnya, karena memang mahal banget dan susah banget nge-affordnya itu. Nah, untuk yang lainnya kondisi rumahnya lagi tuh kita tinggalnya tuh di rumah yang tipenya 2K. 2K itu apa, Vi? 2 room dan 1 kitchen. 1 room kita jadiin ruang tidur, 1 room kita jadiin ruang keluarga. Nah, kitchen ya jadi kitchen buat dia masak. Sama ini ya, luas rumah ya. Luas rumah kita tuh 35 meter persegi. Nah, untuk 35 meter persegi itu harga cukup mahal ya, 93.000. Lumayannya kalau dibandingin dengan yang daerah di pinggiran Tokyo. Sebenarnya harga 93.000 itu udah bisa dapet yang kamarnya dengan luas 40-50 meter persegi. Tapi kalau untuk yang kita 93.000 cuma dapet 35 meter persegi. Ya, aku pengen tinggal sini karena dekat banget sama kantor. Pertama dekat kantor dan kebetulan tempatnya ini deket banget ke stasiun. Dan kayak convenience store kayak Family Mart itu juga banyak di sekitarnya. Nah, berikutnya kita akan ngomongin tentang groceries atau bahan makanan. Kalau di video budget, aku tulisnya itu 25.000 per bulan ya budget groceries. Nah, dari 25.000 itu aku bagi lagi jadi budget per minggu. Jadi 1 minggu itu budget buat belanja itu 5.000 yen. Sisanya itu biasanya aku beli beras. Kalau untuk beras 10 kilo tuh sekitar 2.500-3.000-an ya. 3.000, hampir 3.000 yen. Terus sama untuk bumbu-bumbu dapur lainnya. Nah, terus kita tuh belanja sekali seminggu sekarang karena lagi corona. Jadi mengurangi frekuensi keluar. Jadinya kita belanja seminggu sekali. Dan belinya itu biasanya tuh daging ya. Kita masih hampir tiap hari makan daging. Terus ada ikan, seafood jarang sih, kadang-kadang makan cumi atau udang, telur, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan yang bikin mahal di sini tuh ya harga sayur dan buah-buahan. Misalnya aja harga wortel ya, kalau di Indonesia wortel satu tuh berapa 2.000 ya? Satu batang paling? Satu batang 2.000-3.000 kali ya. Kalau di sini tuh satu batang itu ya harganya hampir ya kalau di konversi Indonesia 12.000 ya. 100 yen di sini berarti. Tapi gede-gede. Warna itu rada besar, harga itu sekitar 13.000 satu batang. Jadi ya mahal. Kemudian kalau di supermarket di sini itu banyak menggunakan kartu poin. Seperti ini contohnya. Banyak banget kartu poin. Nah, tiap supermarket itu kartu poinnya beda-beda. Jadi kalau kita mau belanja harus bawa semuanya. Bagusnya kartu poin kayak gini itu ya. Kalau kita belanja 100 yen itu dianggap 1 poin. Jadi kalau belanja 1.000 yen dapatnya 10 poin. Nah, kemudian ada juga hari di mana mereka ngasih kita double poin. Nah, di hari itu biasanya ramai banget yang belanja. Kadang ada yang 5 poin loh, Vi. Oh iya, ada yang sampai 5 kali poin. Kebanyakan di drugstore ya kalau itu kayaknya ya. Kalau supermarket biasanya 2 kali ya, double poin. Jadi itu lumayan banget. Dan kalau mau pakai poinnya itu ya, nggak ada minimumnya. Misalnya kamu udah harus punya
1000 poin baru bisa pakai poinnya. Itu nggak ada, kita bisa pakai kapanpun kita mau. Iya, itu enak banget. Misalkan kita mau pas lagi belanja 1000 nih, terus kita cuma bawa 800, tapi ada kartu poin, ada sisanya 200, jadi kita tinggal bayar si 800 itu. Bayar 800 pakai cash, 200 pakai poin langsung dipotong. Jadi tapi nggak semua supermarketnya punya kartu poinnya. Jadi buat kayak swalayan, kayak minimarket yang kayak Family Mart, 7-Eleven tuh ada nggak sih? Mereka ada kartu poinnya. Nah, kalau misalkan buat swalayan supermarket yang murah kayak yang udah banyak Hanamasa, Gyomusupa, nah itu tuh harganya udah cenderung murah ya Via. Nah, mereka nggak ada sistem kartu poinnya, tapi harga-harganya udah cenderung murah. Nah, itu bisa dibanding-banding sendiri, mau belanja di yang ada poinnya atau yang nggak ada poinnya. Oke, jadi selain yang tadi groceries tuh kita punya kategori juga namanya outside food. Nah, outside food itu ya kayak artinya kalau misalnya kita makan di luar itu masuknya ke kategori ini. Jadi kita pisahin buat masak di rumah, biaya untuk masak di rumah sama biaya untuk makan di luar. Nah, ini tuh masuknya ke apa aja sih? Kayak kalau misalnya biaya masuk restoran biasa makan di restoran. Masuk restoran ya gratis. Makan di restoran, atau kalau misalkan kalau lagi corona kayak gini, kita biasa nggak keluar kan, kita di rumah. Nah, kalau misalnya di rumah bosen, kita lagi senang lagi bikin roti atau enggak bikin donat atau bikin apapun itu. Nah, biasa kita pisahin deh. Untuk yang kayak gini kan agak cenderung lebih besar ya, dan bukan untuk makanan yang kebutuhan pokok kita sehari-hari, itu masuknya ke budget outside food ini. Terus apa lagi ya kalau outside food? Paling kalau jajan ya, kalau kita jalan-jalan keluar kan misalnya, lihat nih toko minuman boba. Oh iya, kalau keluar tuh biasanya bahayanya itu ya. Banyak cemilan-cemilan lucu di Jepang. Iya. Ada snack kelihatan enak. Jajan. Ada boba. Jajan. Nah, itu yang bikin outside food kita tinggi. Iya. Terus kadang juga kalau kita pergi makan sama teman-teman ya. Oh iya, kalau misalkan ada teman dari Indonesia datang ke sini, biasa kan ngajak makan-makan, itu biasa dari budget dari kategori ini. Outside food juga. Gitu. Sekarang kita akan ngebahas tentang daily needs. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam daily needs ini? Jadi kalau yang aku masukin ke kategori daily needs ini tuh ketika aku belanja ke drugstore dan toko 100 yen. Nah, bedanya drugstore di Jepang dan di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh drugstore tuh benar-benar jual obat ya. Ke apotek itu beli obat. Nah, tapi kalau drugstore di Jepang, mereka nggak cuma jual obat, tapi jual toiletries, peralatan mandi. Dan buat alat bersih-bersih juga ada di drugstore. Bahkan ada makanan ya? Bahkan dijual makanan juga di drugstore. Malah di supermarket itu nggak ada yang ngejual toiletries. Ada sih, tapi dikit. Variasinya itu nggak sebanyak di drugstore. Jadi aku tuh biasa belanja ke drugstore, beli sampo, sabun, odol, sabun cuci piring, deterjen di drugstore semua. Nah, itu tuh masuk ke kategori daily needs. Nah, kemudian untuk toko 100 yen. Nah, di Jepang itu toko 100 yen itu kayak surganya para cewek-cewek, terutama ibu rumah tangga sih ya. Tapi cowok juga kadang ini barangnya aneh terus jadi beli karena cuma 100 yen. Dan kenapa? Kan harga itu cuma 100 yen kan. Jadi ngememehin gitu loh. Jadi kayak banyak barang yang lucu dan harganya murah, kita tuh jadi pengen beli terus. Nah, kalau aku sih kebanyakan beli ini ya, beli tisu basah. Terus beli peralatan dapur, biasanya suka beli di sana. Apalagi kita yang suka beli ya, sama pernak-pernik gak guna sih kadang. Pokoknya jangan biarkan istri kalian sendirian di suatu yen shop. Bilangnya mau beli baskom, tapi baskomnya ada isinya banyak. Jadi kan pas ngambil 100 yen murah, 100 yen. Nah, pas di kasir tiba-tiba 2.000 yen. 200.000 cuma beli pernak-pernik itu tuh kayak kaget siapa sih namanya, impulsif ya. Impulsif belanja itu tinggi banget kalau di 100 yen. Jadi hati-hati, walaupun banyak yang lucu tapi tahan diri Anda gitu. Oke, buat selanjutnya ada budget buat tagihan. Nah, tagihan sendiri itu kita ada 5 nih. Dia tuh ada air, listrik, gas, internet, sama HP. Nah, pertama kita breakdown ya. Buat air sendiri itu biasa sepanjang tahun dia rata-rata sama sih ya. Kita buat 2 orang, belum ada anak, itu rata-rata 2 bulan sekali itu 7.000 tagihannya. Rata-rata jadi sekitar sebulan tuh 3.500. Cuman tagihan air tuh biasa datang 2 bulan sekali, dia tuh 7.000-an. Nah, terus kalau buat listrik, listrik budget buat air tuh 6.000 doang budgetnya.
Itu nombok itu ya itu harus hemat sendiri, makanya harus hemat air, hemat air. Ya kita nggak usah mandi. Kalau winter biasa mungkin agak lebih hemat ya, soalnya kita mandinya sehari sekali. Iya dong. Tapi dia ikutan. Kalau summer tuh nggak kuat harus 2 kali sehari lah. Terus next ada listrik. Kalau listrik tuh dia agak beda per musimnya, karena biasa kita nyalain heater pada saat winter atau summer karena panas dan dingin banget. Nah terus kalau buat winter atau summer tuh rata-rata sekitar bisa sampai 4.000 ya bengkaknya, bisa sampai 4.000. Terus kalau buat musim semi dan musim gugur itu tuh sejuk lah udaranya, jadi kita nggak butuh heater atau AC, jadi sekitar 2.500-an ya, 2.500-an buat listrik. Next ada gas. Terus kalau gas itu sama sih rata-rata kayak listrik ya. Kalau buat buat winter, buat musim dingin biasa kita pengen mandi air panas terus kan, itu tuh jadi lebih mahal gasnya karena manasin air di sini tuh pakai gas gitu. Jadi kalau buat winter harganya tuh sekitar 4.000-an juga. Kalau buat musim lain tuh sekitar 3.000-an. 3.000-an ya. Oke, next ada internet. Nah buat internet aku juga pengen nanya nih, kalau misalkan kalian pakai provider apa bisa lebih murah nggak sih? Itu pengen dong informasinya. Nah untuk sekarang itu kita pakai SoftBank ya. Dan ada promosinya. Nah untuk tahun pertama itu kita sebulannya bayar 3.300. Buat yang sebelumnya, provider sebelumnya itu 4.300. Nah SoftBank itu lebih murah. Mungkin ada yang lebih tahu yang lebih murah lagi provider apa, bisa tolong kasih tahu ya. Terus next buat HP. Nah kalau untuk HP ada HP aku sama HP Ovi, tapi HP aku tuh ada dari HP kantor sih, jadi nggak ada tagihannya. Nah buat HP Ovi dia tuh sebulan tuh Ovi bayar berapa sih buat HP? Untuk tahun pertama itu tagihannya tuh 3.000 yen ya. Untuk tahun kedua itu hampir 4.000 yen. Nah tapi 3.000 dan 4.000 yen itu sekalian nyicil si HP-nya sendiri. Jadi untuk Ovi itu pakai HP-nya iPhone 6s. Nah dia tuh nyicil HP-nya dan nyicil si tagihan internetnya juga ya, untuk providernya juga. Oke, jadi untuk tagihan nyicilnya tuh untuk 2 tahun. Nyicilnya itu untuk 2 tahun. Termasuk nyicil HP dan untuk bayar biaya internetnya. Jadi kalau setelah udah 2 tahun HP-nya jadi buat milik kita. Ya. Itu ya. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang transportasi. Untuk transportasi sih kita mainly-nya masih pakai kereta dan kadang-kadang itu naik bus. Nah kalau di Jepang ya akses keretanya itu udah luar biasa bagus banget. Kalian mau kemana-mana tinggal naik kereta aja. Sebenarnya nggak di Jepang sih, di Tokyo kayaknya ya. Oh mungkin kali ya. Iya. Kalau di desa tuh masih rada susah ya katanya. Karena Hokkaido juga masih susah sih. Di Tokyo luar biasa sih untuk jalur keretanya, udah bagus. Nah terus kalau untuk belanja sih aku biasanya naik sepeda karena masih deket, jadi nggak usah naik kereta. Kalau untuk aku sendiri, kalau dari rumah ke kantor kan deket banget ya, cuma 2 menit kalau jalan. 3 menit. Sorry, 2 menit kalau lari. Ya 3 menit kalau jalan, 2 menit kalau lari. Gitu, jadi nggak terlalu banyak keluar buat transportasi. Nah transportasi tuh kenapa budget kita tuh sampai 6.000? Kalau aku 6.000. Kalau aku 4.000 ya. Totalnya 10.000. Itu tuh kenapa? Itu tuh biasa kita tabung karena Jepang tuh alamnya bagus banget. Jadi itu kita tabung buat kalau misalkan main jauh. Kalau mau jalan-jalan, uang transportnya ambil dari sana. Gitu. Kayak waktu itu kita ke Kamikochi ya. Oh iya ke Kamikochi. Iya itu bagus banget. Kalau dari perasaan sama Kamikochi boleh klik link yang di atas ya. Oke, next ada kategori utilities. Nah, buat utilities sendiri itu apa bedanya sama daily needs? Kalau daily needs tuh biasa buat kebutuhan yang cenderung cewek. Buat kamar mandi, sabun, sampo. Nah, kalau utilities tuh kebutuhan rumah secara kayak elektroniknya, kayak contoh lampu atau lemari, atau misalkan ini alat-alat dapurnya dia tuh kalau rusak, misalkan panci, oseng-oseng buat bikin kue juga, rolling pin. Terus biasa dia minta dari utilities, biasa ngasih kode, aduh ini teflonnya udah lecet terus ini minta buat utilities. Daripada lecet terus dipakai terus kita sakit kan ya, jadi mending kita ganti yang baru. Terus utilities juga misalkan kalau misalkan alat-alat elektronik kita
amit-amit rusak, itu tuh bisa ditabung. Kalau misalkan washing mesinnya lama-lama kan pasti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia akan rusak kan. Nah, kita tabung ya ada utilities, budget utilities ini buat nanti kita mengganti alat elektronik kita gitu. Oke, next kategori ada entertainment. Nah, buat entertainment sendiri biasanya ya itu yang berhubungan untuk senang-senang main atau belanja yang belanja mainan gitu. Lebih ke hiburan. Nah, kalau buat bulan-bulan biasa kalau kita gak main keluar itu tuh biasa bisa ke save. Nah, kalau misalkan kita main keluar nih, misalkan ke Disneyland atau ke Disney Sea, nah biasa biaya tiketnya tuh diambil dari dana ini. Atau kita main jauh ke Osaka, biasa biaya hotelnya kita ambil dari budget ini. Jadi misalkan hotel atau tiket sih mainnya yang besar tuh biasanya. Nah, itu kita tabung buat itu. Atau kalau misalkan lagi corona kayak gini, kita kan gak kemana-mana nih, kita main di rumah. Nah, artinya kita bisa buat entertainment yang lain ya. Contohnya kita lagi seneng main board game nih, kita suka beli ini, kita lagi seneng main board game Terra Mystica, jadi kita beli board gamenya pakai dana dari entertainment. Atau lagi seneng baca buku, kita juga beli buku pakai dana dari entertainment juga gitu. Mainly itu ya kalau entertainment ya. Lebih hiburan lah. Hiburan dan jalan-jalan sih tepatnya. Gitu. Oke, nah berikutnya tuh kita akan ngomongin tentang miscellaneous atau biaya lain-lain. Nah, untuk itu sebenarnya kayak post shopping buat aku. Jadi kadang kan kalau cewek-cewek tuh ya, bagi ibu-ibu tuh kalau lagi jalan-jalan tuh ada baju lucu nih, ada sepatu lucu, pengen beli kan. Nah, aku tuh pakai uang dari pos ini, di kategori ini buat belanja. Nah, beli baju, beli sepatu, beli tas, kadang beli baju suami juga, biar gak marah suaminya. Kalau aku yang belanja doang dia marah. Gak pernah. Jadi ya begitu, kita beli baju, keperluan yang saya tiap bulan tuh kita nggak beli sih, cuma ya kalau nggak beli kita tabung buat bulan depan jadinya gitu. Oke, nah terakhir ada namanya dana unallocated atau biaya darurat ya. Sini kan saya ngebudgetinnya tuh 6.000 yen. Nah, setengahnya 3.000 yen aku simpan dan aku akumulasiin tiap bulan. Ini tuh untuk dipakai kalau buat biaya jaga-jaga check up ke dokter. Misalnya tiba-tiba sakit atau gimana. Terus kita juga lagi berusaha setengah tahun sekali pergi check up ke dokter gigi sih. Berusaha. Sekarang karena corona kita belum kesana lagi, tapi semoga setelah corona selesai kita akan pergi ke dokter giginya lagi. Kalau ada yang pengen tahu boleh klik link di atas, kita pernah ceritain gimana pengalaman kita ke dokter gigi di Jepang. Nah, kemudian untuk sisa 3.000 lagi, ini tuh aku pakai untuk mengcover budget dari kategori lain. Jadi misalnya nih buat belanja bahan makanan udah habis dananya, nggak ada lagi. Nah, aku bisa ngambil dari dana unallocated ini. Jadi nggak kayak apa ya, allowance ya, dana cadangan lah, jaga-jaga kalau ada yang tidak cukup gitu. Oke, jadi dari kita udah recap nih semua kategorinya kan tadi. Nah, jadi total pengeluaran kita tuh rata-rata sebulannya 117.000. Nah, yang kita planning itu sebenarnya realitanya ya sekitaran segitu juga ya. Kenapa bisa bagus dan sama itu? Karena sebenarnya di tahun sebelumnya kita tuh punya data, kita recap pengeluaran kita tiap bulannya, tiap kategorinya juga. Nah, jadi setelah dapat data itu, kita di tahun ini kita punya namanya rancangan anggaran. Kita punya namanya RART, yaitu rancangan anggaran rumah tangga. Nah, jadi si budget yang kemarin itu benar-benar disusun dari hasil real rekapan kita tahun sebelumnya, makanya bisa benar-benar sesuai dan mungkin bisa jadi referensi juga buat orang yang tinggal di Tokyo, buat 2 orang gitu. Nah, ada yang nanya juga nih, bisa nabung nggak sih dengan pengeluaran kayak gitu? Nah, kalau kita lihat-lihat UMR Tokyo tuh katanya, aku juga nggak tahu pasti sih, ini kan beda-beda ya tiap perusahaan. Katanya rata-rata untuk fresh graduate yang baru lulus dari university itu sekitar 200.000. Nah, artinya 200.000 dikurangi 147.000, yang bisa nabung dong harusnya 53.000 ya. Kalau apalagi kita berdua nih, untuk yang masih sendiri, optimis banget pasti bisa nabung dan bisa main. Asalkan kalian nggak terlalu hedon aja. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Dadah.